pembahasan soal. Jadi nomor 1, nanti soalnya aja yang dibaca oleh yang saya tunjuk, nanti yang saya tunjuk juga akan menjawab ya. Jadi satu soal akan dijawab oleh 2 orang. Silakan nomor urut 1 membaca soalnya dan kemudian menyampaikan jawabannya. Ini bukan masalah benar dan salah, santai saja, tidak ada hubungannya. Nomor 1, berikut ini adalah ya. Oke, Pak. Berikut ini sama jawabannya ya, Pak? Ya, baca dulu soalnya, nanti baru Safa milih jawabannya. Berikut ini. Oke. Berikut ini adalah pengujian pengendalian yang paling tepat untuk memastikan bahwa pembelian aset tetap memang sesuai dengan peruntukannya. Jawabannya yang B, Pak. Memastikan ada otorisasi pihak berwenang untuk pembelian aset tetap. Oke. Presensi 30. Kasih siapa? Nomor absen 30 sekarang. Biar Pak, saya jawabannya juga B, Pak. Juga B. Alasannya? Ya, alasannya karena ketika sudah diotorisasi ketika pembelian, maka aset tetap itu sudah sesuai gitu peruntukannya, Pak. Karena kalau belum ada otorisasi, asal dibeli saja itu nanti bisa ada fraud untuk ketika pembelian. Itu sih menurut saya. Kalau yang A itu apa ya, Zaki? A ini asasinya apa sih, Zaki? Itu ya. Jawabannya betul, jawabannya B. Karena saya tanyakan ke teman-teman, kalau yang A ini kan pengujian fisik. Ya. Ini asasinya apa sih? Physical examination, Pak. Ya, prosedurnya namanya adalah physical examination untuk membuktikan aset apa? Asersi apa yang dibuktikan dengan pengujian fisik? Existence. Ya, existence. Ya. Jadi yang A bukan bentuk pengujian pengendalian, tapi uji pengendalian ada substantif test, ada analytical prosedur, substantif analytical prosedur, dan ada test of detail balance. Yang A ini prosedur apa sih? Fisik itu merupakan bagian dari prosedur apa sih? Detail of balance, prosedur. Ya kan? Uji pengendalian, uji substantif, uji analitis, atau test of detail balance? Yang lain boleh menjawab. Pengendalian bukan ya, Bu? Pengendalian bukan. Dia betul, untuk menguji eksisten betul. Cuman kalau pertanyaan saya rubah. Berikut ini adalah yang bukan merupakan pengujian pengendalian, jawabannya adalah A. Disebutnya substantif. Untuk asersi eksisten. Yang B, betul. Itu pembelian dengan tujuan untuk memastikan pembelian sesuai dengan peruntukan. Itu uji pengendalian untuk memastikan apa asersinya? Kalau ada asersi occurrence, existence, completeness, valuation, akurasi, kira-kira yang C ini uji pengendalian untuk memastikan asersi apa? Completeness bukan, Pak? Completeness, betul. Yang C ini adalah pengujiannya sekali lagi sudah betul uji. Jadi teman-teman ingat ya, misalnya sedang banyak pertanyaan seperti ini, ada pengujiannya menjadi bagian pengujian yang mana? Apakah dia tadi saya sebutkan tadi
uji pengendalian, uji analitis, atau pengujian untuk saldo akhir, tes detail balance. Yang kedua, tujuannya untuk asersi apa. Ini sudah betul pengendaliannya, tapi untuk asersinya adalah completeness. Yang D ini sudah betul diuji pengendalian ya. Kalau yang D ini biasanya tidak terkait ke satu asersi tertentu, tapi lebih untuk risk, control risk ya, untuk menghitung kira-kira risiko pengendaliannya sudah kuat ataukah belum. Ada pertanyaan nomor 1? Ada masih bingung? Kalau yang nomor 1, Pak. Gimana? Satu sudah cukup jelas sih, Pak. Oke, jelas ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung ya, tanpa saya berikan. Silakan nomor urut 29. Yola? Iya maaf Pak, habis dari toilet gimana Pak? Ya, silakan nomor 2 dibaca soalnya dan kemudian dipilih jawabannya. 2, prosedur mana yang paling tepat untuk mendeteksi adanya 2 kali pencatatan transaksi pembelian? Ya, jawabannya. Huruf aja boleh. B bukan Pak. Bravo. Alasannya? Nah itu Pak, dari suppliernya. Karena sumbernya dari supplier. Yang A juga supplier loh. Kenapa tidak A? Oh. Kenapa tidak A? Lebih spesifik yang di B-nya Pak. Lebih apa? Suaranya tidak terdengar jelas. Amira? Iya, Pak. Nomor 2 jawabannya apa? Yang B juga, Pak. Kenapa jawabannya B, Amira? Dari soal kan prosedur untuk mendeteksi adanya double pencatatan. Lebih tepat merekonsiliasi dengan mencocokkan saldo-saldonya. Kenapa tidak A? Mungkin karena yang A cuma satu arah ya, Pak? Ya, jawabannya betul B. Jawabannya betul yang B. Kalau misalnya saya tanya, tidak yang A, kembali ke tujuan pengujiannya apa gitu. Kalau yang konfirmasi tertulis ini, selain tadi sudah jelaskan Amira tujuannya satu arah, kembali, pilihannya dari 4 tadi, kalau konfirmasi tertulis ini arahnya apa sih? Pengujian apa, teman-teman? Dari 4 jenis pengujian, Syed, ada pendapat? Detail balance bukan, Pak? Ya, yang A ini adalah test of detail balance. Dia dimulainya dari substantif, tapi tujuan akhirnya adalah test of detail balance. Dia bisa dimulai dari substantif untuk menguji asersi occurrence misalnya, tetap bisa masuk di substantifnya. Tapi tujuan akhir dari konfirmasi tertulis kepada semua rekanan, kalau disebutkan di sini adalah konfirmasi tertulis kepada semua rekanan, tujuannya untuk melihat saldo akhir yang disajikan di akhir periode akuntansi itu sudah sama belum sih dengan catatan yang dimiliki oleh klien kita. Dan itu lebih pas menjadi pengujian untuk saldo akhir dibandingkan untuk mendeteksi adanya double pencatatan. Laporan rekanan atau supplier dengan buku besar utang usaha itu betul-betul kita rekon ya sesuai uji petik atau sesuai sampel 1 demi 1 mana yang kira-kira ada risiko double. Footing jurnal pembelian ini untuk asersi apa? Footing
rekalkulasi, rekomputasi, akan di sini Accuracy. akurasi. Prosedurnya masuk prosedur yang mana? Recalculation. Betul, prosedurnya recalculation untuk akurasi, tapi dari 4 kelompok pengujian, sorry. Maksud saya dari substantif test, uji pengendalian, detail balance. Ya. Dan yang A ya, bisa masuk ke substantif dari sisi dia pengujian informasi detailnya, tapi untuk tujuan saldo akhir ini juga bisa masuk di test detail balance, terutama untuk operasi saldo akhir. Kalau yang D, jurnal pembelian sampai ke dengan buku besar. D kira-kira apa? Asersi apa yang mau diambil di sini? Ini Yang completeness bisa nggak? Bisa. Completeness enggak? Hah? Kalau completeness bahasanya jadi gimana? Dibalik ya, buku besar ke jurnal pembelian. Lanjut, nomor urut 3. Nomor 3, auditor melakukan pengecekan terhadap urutan purchase order dan melakukan penelusuran dari laporan penerimaan barang hingga ke jurnal pembelian adalah untuk menjawab asersi completeness ya, Pak. Completeness. Kenapa completeness, Mbak? Tadi seperti yang Bapak ucapkan, kalau completeness itu dari total dari buku besar ke jurnal pembelian. Barusan ya saya sampaikan ya. Kalau occurrence, kira-kira gimana, Mbak Anin? Kalau occurrence itu ada tidaknya transaksi pada tanggal tertentu, ada tidaknya aktiva pada suatu tanggal tertentu. Oke, kalau misalnya ini kita bicaranya, anggaplah ini, kalau misalnya kita menguji asersi occurrence, prosedur mau menguji ke daftar hadir yang lain. Untuk Anin, kira-kira kalau misalnya mau menjawab occurrence untuk set di soal nomor 1 tadi sudah ada sih, 1 dan 2. Fisik prosedurnya bukan, Pak. Kalau cek fisik, satu di sini ya, itu nanti untuk existence ya. Kalau occurrence dengan confirm, untuk memastikan benar nggak sih ada pembelian dari klien kita kepada vendor. Absen atau nomor urut. Iya, Pak. Wara ya? Iya. Wara tadi jawabannya apa kalau nomor 3? Sama, Pak. Sama yang A ya. Pertanyaannya Wara, kalau yang presentation and disclosure sama cut off nih maksudnya gimana sih? Kalau presentation and disclosure itu bagaimana penyajiannya di laporan keuangan. Itu termasuk akun apa gitu, Pak. Kalau cut off itu terjadinya itu pada periode ini atau pada periode sebelumnya. Kalau misalnya kita bicara soal cut off, pengujian oleh auditor gimana? Pengujian oleh auditor
vouching bukan, Pak? Vouching pada di vouching. Periode yang akhir-akhir periode ini sama awal untuk periode selanjutnya. Akhir periode akuntansi dan subsequent event ya. Orang-orangnya setelah tanggal neraca ya. Boleh dijabarkan di subsequent event atau tanggal setelah. Sebentar, lagi nge-hang PDF-nya. Next, nomor urut 27. Empat. Nggak kelihatan ya? Oh, ya, udah. Kalau saya klik. Dalam pengujian pengendalian terhadap siklus penggajian, terdapat kartu jam kerja pegawai yang tidak ditandatangani oleh supervisor. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya yang bukan, Pak. Karena kartu jam kerja pegawai yang nggak ditandatanganin tuh kayak dan gaji fiktif, jadi kayak ngajuin gaji sendiri gitu, ngajuin jam kerjanya gitu. Oke. Nomor urut 26, Supian. Ya, Pak. Menurut Supian? Nomor 4 menurut saya sama, Pak, yang A. Mungkin karena tidak ditandatangani supervisor gitu, jadi tidak diotorisasi gitu, Pak. Misalkan kayak kalau yang C itu yang terjadi lebih bayar, mungkin itu harusnya misalkan setelah dikonsol mungkin ada perbedaan gitu, mungkin lebih ke arah sana untuk yang C gitu, Pak. Mungkin kalau yang D juga nggak mengindikasikan itu sih, Pak. Lebih ke arah karena nggak ada otorisasi, jadi ada fiktif gitu, Pak. C sama D prosedur bukan? Mungkin itu, Pak, konsolidasi, Pak. Ya dikonsol gitu, Pak. Konsolidasi ya, yang paling tepat kita pakai bahasa rekonsiliasi ya. Ya, ini yang masih ingat yang kemarin kita sudah diskusikan 1 atau 2 pertemuan lalu, masalah siklus payroll ya. If itu beberapa indikasinya, salah satunya adalah tergantung ini sih, tergantung skema fiktifnya. Kalau yang memfiktifkan adalah si supervisor, berarti supervisor membuat kartu palsu atau kartu pegawai palsu. Pegawai seperti ini, kartu jam kerja, dia look up, dia loncatin supervisornya, langsung dia larikan ke bagian keuangan, maka cenderungnya adalah dia pembayaran gaji secara fiktif. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada kerjaan yang dilaksanakan pada waktu itu, sehingga supervisornya tidak meng-approve. Asumsinya adalah kalau pengendalian oleh supervisor bagus ya. Kita mengasumsikan soal nomor 4 ini, kalau tidak ada kolusi antara pegawai dengan si supervisor. Yang nomor B sama nomor C, ini lebih ke masalah proses pembayaran gitu.
Kalau 2 kali pembayaran gaji atau double dan juga lebih bayar, biasanya tuh lebih pasnya di masalah data SDM sama gradingnya. Kita cek atau kita rekon antara bukti transfer dengan berapa sih grading yang dia miliki, atau berapa kali harusnya gaji dia terima. Kalau memang pas lagi misalnya ada gaji ke-13 ya make sense kalau dia 2 kali pembayaran gaji. Tapi kalau tidak ada bonus, tidak ada gaji ke-13, maka tidak tepat kalau ada penggajian 2 kali. Oke, lanjut di soal berikutnya. Bersiap nomor urut 5 dan nomor urut 26. Silakan nomor urut 26 dulu membacakan. Nomor 5 ya, Pak? Nomor 5 kan, Pak? Ya, nomor 5. Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor. Ini siapa nih? Said apa Supyan? Supyan, Pak. Oh, tadi sebelumnya saya juga nunjuk Supyan ya? Ya, nomor 26 kan, Pak? Absen 26 kan, Pak? Iya, absen 26. Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor dalam tes detail of balance untuk account payable. Menurut saya jawabannya yang A, Pak. Lakukan konfirmasi kepada rekanan atau supplier. Soalnya kalau yang B itu substantif, kalau yang C itu prosedur analitis, kalau yang D sama, Pak, substantif. Diulang, kalau yang jawabannya tadi A. Iya, Pak. Substantif. Substantif. C. Prosedur analitis. D. Substantif. Substantif juga. Oke, saya simpan dulu. Nomor urut 5 siapa? Kalau menurut nomor urut 5 nih, saya kalau buka urutan teman-teman di laptop sepertinya gambarannya bergeser ya. Silakan. Nomor urut 5, suara saya kedengaran enggak? Tadi sempat nggak terdengar. Devita ya? Pak. Atau Ya, Devita. enggak? Ya, Iya, Devita, Pak. silakan Devita. Saya setuju sama Supyan. Jawabannya menurut saya juga A. Karena ini mirip sama yang dijelaskan di nomor 2 tadi ya, Pak. Tujuannya untuk memastikan apakah saldonya sama dengan supplier. Jadi dilakukan konfirmasi dengan suppliernya. Gitu, Pak. Ya, makasih kita. Dan Supyan. Tadi, sorry Supyan nomor 4 tuh kelewat harusnya tadi Tanti. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ya, nomor 5 ini sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi, ini akun payable atau akun receivable, mau hutang atau mau piutang, ini sebenarnya sama. Kalau kita bicaranya test of detail balance, berarti fokus utamanya nanti dengan konfirmasi. Untuk memastikan bahwa saldonya betul-betul akurat ya. Biar klien akurat. Nah, untuk yang dokumen pengeluaran kas untuk pelunasan utang telah diverifikasi, diotorisasi, ini test of control, kata kuncinya apa? Otorisasi. Ini sekali lagi fokusnya kepada ada atau tidaknya misalnya otorisasi, pembagian tugas, segregation of duties ya, SOG dan semacamnya itu bagian dari uji pengendalian. Kalau yang membandingkan saldo account payable per individu dengan tahun sebelumnya, kelompok pengujian apa ini namanya? Nanti analitis atau test detail balance?
Substantif analitis. Oke, kalau nanti barusan menjawab apa? Gimana, Satu Pak? lagi-lagi. Ini suara siapa ya? Sudah Tenti ya? Menurut Tenti yang C, ini prosedur apa? Detail of balance bukan, Pak? Prosedur. Prosedur Substantif, analitis, test of detail, atau uji pengendalian? test of detail balance mungkin, Pak. Detail balance? Karena membandingkan sebenarnya kembali. Kata-kata dengan tahun sebelumnya. Kira-kira apa sih, Tenti, kalau misalnya akun berjalan dengan tahun sebelum itu? Apa teman-teman ya? Substantif, analytical, prosedur ya. Kenapa? Karena ada proses mengenai tren antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Ke level akun atau siklus atau kelompok akun itu masuknya ke substantif, analytical prosedur. Kalau kita bandingkan masih tren industri, kemudian membandingkan laba tahun berjalan dengan tahun yang lalu, dan seterusnya yang bisa kita laksanakan sebelum prosedur audit dilaksanakan, itu biasanya kita sebut dengan prosedur atau kalau sudah masuk ke area akun seperti ini, masuknya adalah substantif analytical prosedur. Kalau yang D, kira-kira ini masuk kelompok prosedur apa? Menjawab, menelusuri dokumen persetujuan pembelian, invoice, dan buku besar. Substantif juga ya, Pak? Substantif atau ini ada jebakannya di sini, yaitu kata-kata approval ya. Baca nggak? Dokumen persetujuan. Hanya kata-kata persetujuannya saya ilangin, menelusuri dokumen atau voucher pembelian, invoice, dan buku besar itu menjadi substantif. Tapi ada kata-kata, ingat tadi yang saya sampaikan tadi, ada kata-kata otorisasi, ada kata-kata approval, ada kata-kata pembagian tugas dan kewenangan. Ini menjadi prosedurnya adalah test of atau uji pengendalian. Ini saya sambil nge-review terus biar teman-teman nanti dengan soal model apapun gitu ya, walaupun dibulak-balik akunnya diganti, sebenarnya kan ini sama saja. Nomor urut 6. Nomor 6. Siapa nomor urut 6? Iya, Pak. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait audit persediaan. Yang D, Pak. Yang D. Delta. Ya. Delta atau Bravo? Delta, Pak. Delta. Kenapa yang Delta? Karena yang A itu kalau pengendalian internalnya itu sudah baik, setahu saya itu masih atau justru harus dilakukan pemeriksaan lagi. Oke. Yang B, audit persediaan itu terkait dengan akuntansi biaya itu yang sebenarnya. Terus kalau yang C itu baik buruknya pengendalian itu bukan tanggung jawab auditor, mungkin tanggung jawab manajemennya, Pak. Oke. Terima kasih, Dimas ya. Ada, Pak. Sama sih, Pak. Ma. Sama. Ada tambahan alasan, saya.
Kalau yang C kan jelas bukan tanggung jawab auditor, Pak. Kalau yang B itu, Nah, saya mau nanya yang B nih. Sih persediaan sama akuntansi biaya? terkait juga, Pak, kalau menurut saya, Pak. Pak, Mungkin apa ya? ada di terakhir yang pernah disampaikan. Gimana, Pak? B ini ada di slide yang pernah saya sampaikan juga, dan ini nanti keluar di IC yang kemarin saya sampaikan di lalu. Apa sih kaitan audit persediaan dengan akuntansi biaya? Mungkin terkait ini, Pak, saldo persediaannya, Pak. Jadi kan kalau apa ya, dari akuntansi biayanya aja salah, mungkin nanti persediaan akhirnya jadi salah juga gitu, Pak. Salah satunya untuk ngitung HPP ya. Terus satu lagi pertanyaan, Said. Kalau nomor yang poin D itu, uji eksistensi persediaan dan uji completeness persediaan itu dengan cara apa sih? Kalau eksistensi, tadi kan ini pemeriksaan fisik. Kalau completeness berarti kan ini, Pak, dari mungkin uji dokumen-dokumen pembeliannya kayak gitu, Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan sudah mengerti secara konsep semuanya, teman-teman semuanya. Lanjut. Nomor urut 24. Satria. Ya, Pak. Berikut ini prosedur analitis yang paling tepat untuk akun income dan expense. Sebentar, Pak. Mungkin D mungkin. Kenapa? Kenapa D? Karena atau apa ya, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Atau B ya, Pak? B apa D ya, Pak? D mungkin. Bentar, Pak. Kok galau sendiri loh. Alasannya saya nggak bilang salah atau benar, tapi alasannya apa sih? Atau mau pilih berapa? Pilih D aja, Pak. D. Delta. D. Yang terkait dengan planning mungkin, Pak. Analitis yang bukan ya, Pak? Ya udah, saya simpan dulu. Elvira. Iya, Pak. Jawaban Elvira apa? Menurut saya yang D, Pak. Delta atau Bravo? Delta. Kenapa kira-kira Delta? Mungkin karena akun-akunnya saling berkaitan, Pak, di income statement. Ya kurang lebih jawabannya lebih mendekati itu tadi ya Elvira sampaikan. Jadi satu yang kita lihat adalah prosedur analitis, kata kunci pertama. Prosedur analitis kan kaitannya kan pasti review tahun berjalan dengan tahun sebelumnya ya, atau tahun berjalan dengan yang direncanakan. Itu semuanya sudah pakai kata-kata tahun berjalan dengan yang direncanakan, dengan target, dengan tahun sebelumnya. Berarti secara prosedur rata-rata sudah merupakan bagian dari prosedur analitis. Kita tinggal cari mana sih dari 4 hal ini atau 4 akun di poin A sampai D ini yang paling berkaitan dengan income dan expense. Kalau yang D ini sudah jelas-jelas ya, dia sangat terkait erat dengan income, dan biasanya expense ini jadi turunan gitu. Jadi kalau misalnya penjualannya tinggi, kemudian income-nya tinggi, akan sangat wajar kalau expense-nya akan tinggi juga gitu. Jadi biasanya beriringan antara revenue, dalam hal ini diproksikan untuk prosedur analisisnya melalui income dan juga expense. Jadi jawabannya D.
Kemudian nomor urut 8. Hermundo ada? Hermundo ada? Ada, Pak. Untuk memeriksa penggabungan aset tetap yang belum dicatat, prosedur yang paling tepat adalah apa? Memilih item aset tetap dalam catatan dan mencocokkan dengan aset tetap. Kenapa AM? Yang C membandingkan hasil pemeriksaan fisik dengan catatan aset tetap dan besarnya itu kan untuk semua aset tetapnya, Pak. Tapi kalau ini kan ditanya cuman aset tetap yang dihapus. Kalau A itu pendekatan Jupetik, kalau NC menurut Hermundo pendekatannya populasi ya. Sania? Menurut Sania gimana? Aku yang A juga sih, Pak. Karena mikirnya kalau yang A kan itu dia ke occurrence. Tapi kalau yang C itu tuh lebih ke nilainya sih, Pak. Jadi ke TDB, tapi kurang tahu juga sih. Oke. Kalau yang D, yang C, itu bayangin teman-teman datang ke Sargedung tanpa megang dulu catatannya apa atau buku besar asetnya apa, nggak dibawa dulu. Menulis atau menyajikan hasil cek fisik di gedung itu. Gedung itu isinya apa saja, itu semuanya dituangkan dalam satu hasil pemeriksaan cek fisik. Ke kantor atau kembali ke ruangan kerja, cek fisiknya dengan catatan asetnya. Kita akan cari ini kenapa tidak ada, apakah memang dihapus atau apa gitu. Nah itu kebalik, jadi selected-nya itu yang diambil dulu gitu. Item yang diambil biasanya kalau kita tujuannya masalah penghapusan aset tetap kepada item-item yang secara tahun buku misalnya sudah tua. Aset tetap yang umurnya sudah melebihi umur manfaat ekonomis kok masih ada dalam buku aset. Akun-akun item-item aset tetap yang tadi yang menurut kita kayaknya ini unik dan harusnya sudah dihapus macam-macam alasannya. Baru kita laksanakan cek fisik terhadap item-item yang kita pilih tadi. Tepat yang A ya, untuk yang nomor 8 ini ya. Kalau yang D, yang C ini bisa kita gunakan untuk uji yang sifatnya eksisten maupun akurasi. Kalau yang Bravo, jurnal depresiasi ini biasanya kita untuk menghitung akurasi dari penyusutan. Delta, tetap yang dimiliki dan melakukan cek fisik terhadap aset-aset yang tidak bisa biasanya bagian dari substantif tes untuk menguji eksistensi juga di aset tetap ya. 9, berurut 22. Sadam. Ini dibaca Pak soalnya Pak. Ya, soalnya aja dibaca. Auditor memilih nomor tag persediaan secara acak, lalu membandingkannya dengan persediaan di gudang. Langkah ini untuk menguji adanya menurut saya persediaan fiktif. Kenapa C? Kenapa C kira-kira? Karena memilih nomor tag-nya yang secara acak. Karena milih nomor tag-nya secara acak. Oke. 9. Kiwan ya? Pak, Jawabannya dan alasannya. saya sama kayak Sadam. Alasannya karena dari contoh pengujian ya Pak. Kan dia pilih nomor tag terus dibandingin sama gudang itu
ya untuk mengecek persediaan fiktif. Kalau pertanyaannya saya balik IQ. Ya, Pak. Pengujian pengendalian intern klien yang B itu Ya. terkait dengan nomor tag persediaan, prosedur apakah yang perlu dilaksanakan auditor? Kalau untuk yang pengendalian intern kayaknya dikaitkan dengan nomor tag. Prosedurnya adalah pengujian pengendalian intern. Kalau yang soal ini, menurut IQ, memilih nomor persediaan, membandingkan dengan persediaan di gudang ini pengujiannya apa sih? Analitis, atau uji pengendalian? Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Kalau soalnya, ini pengujian apa? kayaknya substantif ya, Pak. Ya, tuh, pengujiannya substantif. Nah, sekarang kalau saya larikan ke pertanyaan berikutnya, kalau pengujiannya adalah pengujian pengendalian untuk kira-kira prosedur apa yang bisa dilaksanakan auditor? Teman-teman ada yang mau menjawab? Kalau yang 9 dulu ya, jawabannya betul C untuk yang ini. Jadi, kalau untuk yang B, apa sih prosedur yang perlu dilaksanakan oleh auditor? Izin menjawab, Pak. Kenapa? Izin menjawab. Silakan. Kalau menurut saya itu ini Pak, tentang otorisasi. Jadi kita mengecek otorisasi persediaan yang masuk ke dalam gudang, Pak, atau sudah ditandatangani oleh penanggung jawab bagian gudang atau tidak. Itu sih menurut saya. Apa yang diotorisasi? Ini apa? Dokumennya, Pak. Oke, boleh. Kembali ke pertanyaan saya. Kalau kaitannya dengan tag persediaan, ini kan tadi ini nih, apa namanya? Tag persediaan. Untuk uji pengendalian apa sih kira-kira? 9B. Teman-teman yang lain boleh. Saki mau jawab lagi, nambahin juga boleh. Kira-kira kalau kita memastikan pengendalian internal klien terhadap persediaan dari sisi tag persediaan, kan soal ini nanti kalau muncul mungkin sedikit kemungkinan, makanya justru maksud saya kita siapkan soal dengan preferensi yang lain gitu. Memastikan apa sih? Kalau misalnya kita memastikan internal control, kan apakah seluruh persediaan memiliki ini ya, paham nggak maksudnya teman-teman? Jadi tag itu kayak misalnya teman-teman masuk di supermarket beli barang, ada barcode. Kalau yang bentuknya sudah sangat canggih. Kalau bentuknya sederhana ya label, misalnya aset itu tagnya berarti di label, ditempelin. Kalau persediaan ada tag tulisan di kertas atau di plastik, diiketin atau ditempelkan pada rak-raknya. Uji pengendalian memastikannya dan itu telah di tag untuk masing-masing jenis persediaan. Nah, kalau yang ini mirip, prosedur apakah yang bisa kita gunakan untuk menguji yang A sama yang D? Mau uji persediaan yang tidak dicatat, atau dicatat terlalu rendah, atau dicatat terlalu tinggi, prosedur apa yang perlu dilaksanakan oleh auditor? Mohon izin mencoba, Pak. Silakan. Mungkin cek fisik, Pak. Cek fisik itu prosedur apa, Lola?
Maksudnya yang pilihan tadi apa yang substansif? Ya, ini betul. Tekniknya ataunya dengan tek fisik di antara 4 kelompok prosedur itu masuk ke bagian apa? Analitis atau KTDB? Substantif ya. Secara prosedur, kalau untuk memastikan yang A sama yang B itu pakainya adalah sebagai bagian dari pengujian substantif. Nah, bisa nggak sih kita pakai prosedur analitis? Ya bisa, tapi untuk prosedur analitis itu kan kita bisanya ngelihatnya tren, misalnya gini, ini penjualan persediaan tinggi, tapi kok persediaan yang keluar dari gudang kok tidak sebanding. Persediaan yang nilai penjualan tahun ini rendah, tapi kok persediaan yang keluar dari persediaan tinggi, tapi masih harus dilengkapi dengan prosedur analitis hanya untuk membantu auditor untuk melihat tren saja. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak lanjut ke nomor 10. Silakan Irsya. Ya Pak. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait audit kas dan setara kas kecuali D. Cash opnam tidak boleh dilakukan secara mendadak. Kalau yang A, yang B gimana? Irsya. Yang A sama B benar, Pak. Apa Kas benar? memang karena kas yang A itu karena kas itu memang inherent risk-nya memang tinggi, Pak. Jadi kayak mudah buat terjadi fraud. Ya, Terus yang B, yang B, kalau audit memang tidak terlalu ditekankan pada pengujian atas saldo karena memang jumlahnya itu sedikit, Pak. Nilainya maksudnya ya? Saldo petty cash-nya atau jumlah akunnya Yang apanya? saldo petty cash. Saldo petty cash-nya, Pak. Saldo petty cash-nya. Rokfah? Iya, Pak. Rokfah ada? Iya, Pak. Menurut Rokfah nomor 10 gimana? Iya sih, Pak, sama Irsya. Jawabannya D. Artinya kalau kas opnam, apakah harus secara mendadak? Apa, Pak? Gimana? Kalau ini kan berarti jawabannya kecuali berarti salah ya. Iya. Cash opnam tidak boleh dilakukan secara mendadak. Berarti baiknya cash opnam itu gimana sih? Mungkin bisa kayak per periode gitu, Pak. Periodenya gimana misalnya? Misalnya kan dia inherent risk-nya tinggi kan, Pak. Mungkin dia bisa kayak per 3 bulan gitu, Pak, di apa sih? Diperiksa? Iya, diperiksa, Pak, di rekon gitu, Pak. Oke. Ya, jawabannya betul dia ya. Cash opnam mendadak itu salah. Artinya apa? Cash opnam ya boleh secara mendadak. Bahkan ada beberapa pendapat harusnya secara mendadak. Cuman kalau harus secara mendadak itu kadang auditornya kesulitan untuk bikin ketemuan dengan si bendaharanya. Kadang kala bendaharanya pasti tidak ada di tempat. Jadi memang ini agak serba salah. Tek lapangan cash opnam ini dilaksanakan memang seringnya mendadak ya, seringnya mendadak. Jadi kita di awal sudah ngasih tahu dulu kepada si auditi, kami ada prosedur cash opnam tanggal sekian sampai dengan sekian, mohon Bapak Ibu bersiap. Nah, itu biasanya kita langsung ngasih laksanakan cash opnam. Ini kalau feeling saya nih ya, ini out of topic aja.
mungkin teman-teman sudah dapat jawaban dari kelas 508 ya, karena nomor 1 sampai 10 satu pun. Tapi yang terpenting tadi yang saya sampaikan bukan masalah menjawabnya, karena bisa jadi nanti soal ini tidak keluar lagi persis sama, tapi bagaimana teman-teman bisa memberikan argumentasi plus pemahaman konsepnya. Jadi kalau saya bolak-balik pertanyaannya, teman-teman bisa paham gitu. Next, nomor urut 20 pas ya. Risli. Ya Pak, berikut ini prosedur pengujian terperinci atas saldo notes payable untuk akurasi kecuali yang review apa review rekonsiliasi bank dan melakukan konfirmasi. Kenapa yang ada sih? Karena itu termasuk ke dalam rekonsiliasi, Pak. Ya, prosedurnya kan namanya rekonsiliasi. Berarti kalau yang A ini, asasinya apa sih? Itu maksudnya. Kartika? Untuk jawabannya apa? Atau tadi? Ya, jawabannya dulu. Jawaban saya juga apa? Karena mungkin ini kan dia kan menguji TDB ya Pak, detail balance dari notes payable untuk akurasinya. Jadi itu lebih fokus ke notes payable-nya dan hubungannya sama yang antara debitur sama kreditur ya Pak, jadi bukan ke banknya kayak gitu mungkin Pak. Jadi kalau yang untuk yang B itu kan emang pasti kalau kita mau menilai TDB dari notes payable kan kita bakalan harus tahu dulu buat pokok pinjamannya gimana, suku bunganya gimana, untuk kebijakannya kan Pak yang dipilih. Terus yang C itu kita pasti bakalan ngelakuin konfirmasi kepada pemegang notes-nya itu karena kayak mau mencocokkan itu benar apa tidak gitu. Dan kalau tadi di sebelum-sebelumnya tuh konfirmasi masuk ke TDB juga Pak. Dan terus kita melakukan recalculation itu untuk bunga yang dibayar. Sebenarnya ngebayanginnya sama kayak kemarin waktu ngerjain modul itu sih Pak. Jadi yang waktu kita ngajain TDB tuh 3 hal yang BCD itu dilakuin gitu Pak. Oke. Kalau yang rekonsiliasi sama konfirmasi ke bank, ini bagian dari prosedur apa atau asesinya apa kalau menurut Kartika? Oh, sebentar, rekonsiliasi bank dan melakukan konfirmasi ke bank. Sama tuh kalau kayak kita punya klien kita punya tabungan, kita konfirmasi ke bank untuk menanyakan rekening koran punyanya klien. Ini sama persis. Ya, Pak. Ya, substantifnya untuk menjawab asal siapa? Keberadaan occurrence mungkin. Ya. Existence-nya. Oh, existence ya, Pak. Ya, betul. Keberadaan itu existence. Kejadian baru occurrence. Karena ini bicaranya kita akunnya adalah posisinya di aset atau liabilities yang secara fisik biasanya kan notes itu ada suratnya kan ya. Jadi kan ada bendanya kan. Mungkin kalau kebendaannya, uangnya betul di bank, tapi kebendaannya kan ada dalam bentuk rekening koran atau buku tabungan atau sertifikat deposito. Kalau notes payable berarti ya sertifikat notes atau bukti lain yang menyerupai sebagai surat yang menunjukkan sebagai notes payable, maka yang kita uji adalah existence-nya. Itu ya, jadi betul jawabannya adalah A. Jadi yang B, C, dan D seperti kemarin kita sudah pernah kerjakan dengan akun-akun yang mirip. Kalau misalnya kita kasih, ya kita harus hitung kembali berapa nilai pokok, suku bunga, jatuh tempo, hitung ulang. Kata kunci untuk akurasi itu biasanya yang D ini teman-teman. Rekalkulasi, rekomputasi. Sama. Rekomputasi. Ini sama dengan artinya dengan rekalkulasi ya. Prosesnya mirip, dihitung ulang. Footing. Ini merupakan kata kunci untuk tanpa tahu akunnya apa, biasanya kalau misalnya kita sudah
mendengar istilah rekalkulasi, footing, cross footing, rekomputasi itu merupakan bagian dari asersi akurasi. Tanpa tahu akunnya apa, kalau kita tadi bicaranya masalah cek fisik, physical examination, stock opnam, cash opnam, apalagi kemarin yang dibahasanya Pak, buku 1 dan buku 2 itu untuk stok, selain stok opnam, sebentar saya ingatnya dulu, itu menggunakan pendekatan untuk pengujian existence atau occurrence. Kalau konfirmasi saldo, nilai saldo, itu berarti test of detail balance, nanti tergantung apa yang menjadi tujuan asersinya. Kalau di sini ngomongnya akurasi, itu biar ada tuh kan yang C, konfirmasi tadi saya sebutkan juga, konfirmasi ini sebenarnya juga menjadi bagian dari substantif test. Tapi kalau tidak ada rincian masalah nilai suku bunga, tanggal jatuh tempo, itu biasanya juga sama, larinya konfirmasi ini sebagai bentuk bagian dari substantif test untuk menguji asersi existence atau occurrence. Tapi karena di sini sudah jelas tuh diberikan penjelasan lebih lanjut, menilai nilai berapa pokoknya, berapa nilai suku bunganya dan tanggal jatuh temponya, itu sudah mencerminkan pengujian akurasi balance. Next. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Itu tadi kalau misalkan tadi kata Bapak poin A itu masuknya ke existence. Kalau dia masuk ke right and obligation itu bagaimana? Itu boleh, bisa juga. Baik existence maupun right and obligation masuknya di substantif test ya. Ya kan, Mas? Jadi saya, ini siapa nih? Sorry. Zaki, Pak. Oh, Zaki, ya, betul. Makasih Zaki udah ditambahkan. Jadi yang A betul, rekonsiliasi bank dan bahkan konfirmasi bank ini untuk akun kas, untuk akun utang, untuk akun piutang, dan akun-akun semacamnya. Untuk rekon dan konfirmasi ini juga bisa kita tambahkan asersinya adalah right and obligation ya, untuk memastikan apakah memang hak dan kewajibannya itu kita miliki atau dimiliki oleh klien kita. Dan ini betul sama-sama di bagian dari substantif test. Saya pernah cerita ya kalau nggak salah, dari katakan kita punya 8-10 asersi, itu asersi yang mayoritas ada di substantif test of transaction ya. Lagi, lagi masuk existence, occurrence, completeness, right obligation. Cut-off-nya belum masuk. Mungkin bisa kita review lagi di tempatnya tabelnya yang dulu di tes. Jadi kalau kita kelompokkan lagi, saya ingatkan lagi ke teman-teman, kalau untuk pengelompokan asersi kan biasanya ada yang melekat ke substantif test, ada yang melekat ke test of detail balance, ada yang melekat ke presentation and disclosure. Di prosedur analitis itu asersinya tidak terlalu banyak ya, paling akurasi, tapi itu pun sekali lagi prosedur analitis itu asersinya akan digunakan untuk membantu penghitungan atau pengujian lebih lanjut di substantif test transaction atau di test detail balance. Jadi biasanya kalau kita udah masuk ke penghitungan saldo-saldo akhir, sebelum test of detail balance ini bisa pakai dulu SAP ya. Lalu nanti kita gunakan PDB, atau bisa kita juga gunakan STOT, baru kita masuk nanti ke setelah ini ke TDB-nya. Seperti tadi contohnya adalah, kalau yang di presentation and disclosure, itu selain penyajian pengungkapan sendiri, misalnya disajikan sesuai dengan standar, diungkapkan memadai, ada biasanya masalah klasifikasi yang menjadi fokus asersi pada bagian di presentation and disclosure.
detail balance seperti tadi, bolak-balik kita sudah ketemu soalnya, selalu atau hampir selalu isinya adalah penghitungan-penghitungan akurasi ya, dengan komutasi dan seterusnya. Tadi menambahkan yang keterangannya Zaki tadi, betul, kalau misalnya kita mau konfirmasi ke bank, pihak ketiga, itu bahkan bisa juga kita tambahkan untuk cut off ya, untuk melihat kapan pembayaran terakhir, kalau kita mau mendapatkan rincian misalnya penerimaan atau pembayaran baik utang maupun piutang, kita juga bisa tambahkan untuk akurasi, cut off. Biasanya untuk melihat transaksi-transaksi akhir periode ya. Masih ada lagi pertanyaan atau tambahan? Kalau ada selanjutnya. Silakan. Izin ya Pak, auditor harus mengomunikasikan hasil auditnya kepada klien. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dikomunikasikan tersebut. Menurut saya oke Pak, saran perbaikan dari auditor. Karena setahu saya dalam laporan hasil pemeriksaan audit itu, rekomendasi dari auditor itu termasuk ke dalam salah satu hal yang wajib disampaikan kepada klien. Kalau yang A, cukup tanggung jawab auditor itu tidak dimasukkan. Yang dimasukkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan itu ruang lingkup audit, Pak. Jadi apakah itu audit laporan keuangan atau apakah audit, maksudnya jenis audit itu Pak, audit laporan keuangan, operasional, ataupun audit kinerja itu. Dan dalam melaksanakan audit ini menurut saya ini sebagai bahan internal dari KAP itu sendiri sih Pak, dan mungkin masuk ke dalam tahap perencanaan sebelum audit dimulai itu Pak. Kan kalau setahu saya di dalam tahap perencanaan sebelum audit dimulai itu kan kita juga harus mengenal profil dari klien dan seberapa mau terbuka klien tersebut. Nah mungkin masuk ke situ Pak. Jadi misal ternyata ada bukti-bukti yang klien tidak mau terbuka, kan itu termasuk dalam bagian kesulitan dalam pelaksanaan audit. Jadi maksudnya ke proses atau step ini dengan kebijakan akuntabilitas ini menurut saya ini seharusnya tidak dimasukkan ke laporan hasil pemeriksaan, namun dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan Pak. Sebuah perusahaan itu membuat laporan keuangan dan di situ harus disebutkan mengenai kebijakan akuntansi apa saja, metode apa saja yang dipergunakan dari perusahaan tersebut. Jadi mungkin seharusnya bukan kebijakan akuntansi yang signifikan sih Pak yang terdapat di laporan hasil pemeriksaan, namun temuan-temuan yang material. Oke, terima kasih Rana. Rania? Iya Pak, jawaban saya sama Pak di auditor. Ada tambahan untuk yang poin A, C ataupun D? Dari yang saya baca, untuk poin A, C, sama D itu lebih ke komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal, Pak. Audit dengan auditor eksternal ya? Nah, iya. Oke, jawabannya sudah benar yang saran perbaikan ya. Jadi output dari laporan hasil pemeriksaan, kalau dia laporan keuangan kan opini. Opini itu sebagai produk akhir, habis itu dia akan sertai dengan rekomendasi. Inilah yang ditampilkan pada laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil audit. Untuk tanggung jawab auditor itu sebenarnya disampaikan juga, tapi sudah ada di batang tubuh opini biasanya, dan itu menjadi paragraf standar gitu. Perlu dikomunikasikan secara lebih detail karena sudah default, Kalau kesulitan dalam melaksanakan audit, ini ada dua aspek yang tadi disampaikan oleh kalau Lola tadi jawab secara internal, ini merupakan challenge dari internal audit, dimulai dari perencanaan, atau sebenarnya nggak cuma perencanaan ya, pada saat pelaksanaan juga seringkali kayak gini, seperti saya kemarin lagi ngaudit pas ada pandemi, dan di bulan Januari saya nggak pernah kebayangkan gitu, saya nggak pernah punya bayangan, saya nggak pernah kebayangkan di bulan pandemi yang membuat pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara optimal. Nah, ini merupakan challenge kita di internal auditor, jadi bukan di internal auditor yang di sana ya, tapi maksud saya di internal sebagai eksternal auditor baik KAP ataupun BPK.
maka kita harus diskusi dengan pimpinan kita. Nah, dari sisi sudut pandangnya tadi yang ditambahkan, misalnya kita ngauditnya di klien yang swasta, kesulitan ini bisa kita komunikasi audit atau internal auditor, ajak komunikasi ya. Yang signifikan terbalik tadi, kasih tahu ini harusnya disajikan di laporan keuangan. Itu adalah temuan atau permasalahan audit yang signifikan. Jadi, bukan dikomunikasikan auditor kepada klien, tapi kebalikannya, dikomunikasikan klien kepada auditor. Nomor 13. Dalam audit akun prepaid insurance, prosedur yang tepat adalah kecuali saya B, Pak. Di tingkat premi pada broker yang independen. B. Bravo. Iya, Pak. Kepada perusahaan asuransi ya nggak, Pak? Oke, Berita. Saya keep dulu. Melanie, ada? Kalau menurut Melanie? B juga, Pak. Melakukan konfirmasi tingkat premi kepada broker yang independen. Menurut saya ini tingkat premi kan presentase ya, Pak, presentase. Jadi seharusnya tidak perlu, seharusnya yang review cakupan pada schedule dengan pejabat klien yang berwenang asuransi menyangkut cakupan tersebut. Jadi misalkan tingkat preminya. Oh, kalau yang dijadikan fokusnya Melanie itu masalah cakupan. Iya. Fokus oleh Vita tadi adalah brokernya. Dulunya bisa ya. Jadi kalau yang di sini menjadi fokus adalah konfirmasinya ini udah betul tingkat premi, tapi bukan kepada broker, penyedia asuransinya ya, penyedia atau perusahaan asuransi. Oleh Melanie, kalau misalnya yang mau dikonfirmasi adalah cakupan, maka dia bisa ke salah satunya adalah pejabat yang berwenang atau pejabatnya si klien. Ini yang A, yang C, yang D, ini asersinya apa? Maaf Pak, masih azan. Sebentar. Masih azan. Oh ya. Tinggal di mana? Di Pacitan, Pak. Oh, Jawa Timur udah ya. Sambil nunggu Melanie. Yang A, ini asersinya apa sih? Kalau yang A itu occurrence bukan? Occurrence. Kalau yang C? Yang C existence. C existence. Oke. Yang D itu problems. Existence, occurrence, akurasi, completeness. TDP kan kelompok pengujiannya, tapi kalau menghitung yang tadi saya sampaikan di atas. Oh, itu occurrence. Apa? Aksi ya. Iya. Yang memeriksa pendukung, ini kalau misalnya kita jadikan fokus adalah, ini bisa kita masukkan ke dalam, ya. Maksudnya kalau misalnya dokumen pendukung,
Kalau yang kita fokuskan adalah kelengkapan dokumennya. Jadi pendukung itu memang betul-betul ada, ya kita bisa larikan kepada documents. Tapi kalau polis asuransi ini karena ada polisnya, ini sudah masuk di C menjadi existent. Muhammad Irsyad. Iya Pak. Seorang auditor menguji catatan akuntansi biaya. Dari pengujian ini dirancang terutama untuk kalau saya yang C Pak, seperti yang Bapak bilang sebelumnya Pak. Kalau akuntansi biaya terkait HPP. Ya, kita bahas tadi ya. Kalau yang akuntansi biaya itu masuknya di, kalau yang B ini gimana sih? Kalau yang A ini tujuan yang apa dan apa asersi yang mau diambil? 14A ini asersinya mungkin eksisten ya Pak. Ya, tuh. Kalau yang B pengaruh internal sesuai dengan prosedurnya test of control. Oke. Nah, kalau yang D, kuantitas barang kredit. Asersi akurasi ya Pak. akurasi. Makin mengerti teman-teman ya. Novia, Mbak Novia ada tambahan? Sama Irsyad? Novia apa? Novia masih dengar suara saya nggak? Sama D jawabannya. Oke. Ya, yang A ini tadi sudah mudah. Kenapa? Kalau ini adalah Histen, ini adalah TOC, yang kuantitas barang ini akurasi atau juga bisa dengan prosedur analitis. Terakhir nomor 15. Dan nomor urut Mufti, nomor urut 16. Mufti ada? Mungkin Monica? Iya, Pak. Silakan Monica. Dibaca soalnya ya, Pak. 15 langkah paling penting dalam mengaudit bonds payable adalah, jawabannya yang melakukan konfirmasi nilai bonds payable. B. Bravo ya. Iya. Monica. Karena menurut saya kan nilai kan yieldnya kan segini, nanti misal yieldnya berikut bisa berubah Pak, jadi nilainya harus dikonfirmasi menurut saya sih Pak. Tadi ada yang ngechat ya, sebentar saya cek dulu. Saya keluar, oke. Mufti. B betul, konfirmasi nilai bond ini bukan teman-teman ya, kembali annual interest cost ini juga menelusuri kas juga bisa, meriksa catatan juga bisa. Jadi kalau yang ini langkahnya sebenarnya bisa kita lakukan paling penting. Sebenarnya kalau konfirmasi nilai bond ini bisa mencakup beberapa langkah yang lain. Monika, gitu. Jadi yield-nya yang misalnya yang A dihitung ulang, sebelum dihitung ulang hasil konfirmasinya kita bisa dapatkan. Nanti bisa juga kita larikan ke tahapan yang ada di C dan di D. Jadi
paling penting itu berarti paling urgent untuk dilaksanakan, yang bisa kita lakukan adalah yang jawaban 15. Terima kasih, ini sebenarnya masih ada soal IC dan soal kasus ya. Sebenarnya kalau yang ini saya punya suggested solusinya kalau nggak salah. Tapi berikan yang tahun lalu, kita cukupkan untuk diskusi di soal 2017. Untuk yang kemarin saya sampaikan sebagai PR, presentasikan silakan. Kelompok 8, Pak. Ya, silakan Katika. Katika Devita kelompok 8 ya? Ya, silakan. Iya, Pak. Apa Belum masuk di tempat saya. Sudah muncul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kelompok kami akan memaparkan jawaban tentang ujian akhir semester tentang utang. Pertama akan dipaparkan oleh Kartika. Jadi ini kaitannya mungkin sama program audit dan prosedur audit dari modul utang dagang. Yang pertama, program auditnya adalah semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca telah di dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap atau akurasi dan completeness. Utang yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, right and obligation. Yang ketiga, visa batas telah dilakukan dengan tepat atau cut off, klasifikasikan dengan benar, classification, dan yang terakhir adalah dijelaskan secukupnya, yaitu presentation and disclosure. Untuk prosedur auditnya, ini mengacu pada modul yang ada di bukunya Pak Agus, checklist Agus. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditor ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Di sini tidak kami lakukan, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditor. Ini kami lakukan dan dikerjakan di indeks MM1.1. Di soal UAS tahun lalu itu ada 4 konfirmasi yang dilakukan oleh oleh auditor. Kemudian yang ketiga, catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Tidak kami lakukan karena tidak ada utang bersaldo debit. Kemudian yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran, pembelian aset tetap, dan lain-lain. Ini tidak dilakukan karena semua utang di sini terkait dengan persediaan dan data tidak disajikan. Kemudian yang kelima, minta daftar mutasi penjualan sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi. Yang kedua, bila saldo akhir utang diragukan dan bila pengendalian internal atau internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu lemah dan tidak kami lakukan. Yang keenam, teliti setiap selisih antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang disajikan di indeks MM1.1. Yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta lakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca. Tidak kami lakukan karena semuanya konfirmasinya dijawab. Konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca agar mendapatkan
keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca, maka perlu dilakukan prosedur tambahan. Yang pertama, minta daftar utang bertambah neraca, periksa penjumlahannya, dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Terhadap saldo yang besar dan tidak lazim, atau yang bersaldo debit. Kemudian periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca dan periksa transaksi yang tidak lazim. Ini untuk poin 8 tidak kami lakukan. Kemudian yang ke-9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi. Ini tidak kami lakukan, tidak ada. Kemudian lakukan tes subsequent payment dan uji bisa batas, tes cut off untuk bisa batas tanggal neraca. Ini ada di indeks M1.1. Untuk subsequent payment-nya ini informasinya terbatas, jadi hanya sedikit yang bisa dilakukan. Kemudian yang poin 11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan, ini ada di indeks M1 atau kertas kerja utama. Soal dari soal UAS tahun lalunya, ada poin A, B, C, itu nanti ketiganya dilakukan usulan jurnal koreksi dan juga diminta oleh soal. Untuk yang A, langsung di jurnal koreksinya aja di sebelahnya. Kasus 1 ini atas pengujian saldo akun utang usaha. Laporan keuangan PT ASB menyajikan nilai utang usaha sebesar 238 juta. Informasi terkait pembelian persediaan pada akhir tahun 2019 yang dilakukan dengan metode pencatatan perpetual jelas sebagai berikut. Kebijakan PT ASB mengharuskan supaya melengkapi laporan penerimaan yang dipranomori ketika item persediaan dibeli tiba di bagian penerimaan. Pada saat penerimaan, pegawai bagian penerimaan akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Akhir pada tahun 2019 telah dicatat pada laporan penerimaan 5279. Bagian utang akan membuat voucher yang dipranomori ketika laporan penerimaan diterima dari bagian penerimaan. Jadi untuk ini urutannya itu kemudian oleh bagian penerimaan akan diberikan nomor, setelah itu dibuatlah laporan penerimaan dan diserahkan ke bagian utang. Kemudian setelah itu bagian utang baru membuat voucher atas laporan penerimaan yang diterima tadi dan utang baru dapat diakui setelah adanya nomor voucher dari bagian utang. Nah, di sini disajikan data yaitu nomor laporan penerimaan beserta nomor vouchernya. Kemudian ada jurnal Desember 2019 dan jurnal Januari 2020 yang dicatat oleh PT ASB. Kalau kita mengacu pada soal, di poin A itu dikatakan bahwa penerimaan terakhir di 2019 dicatat 5279. Jadi untuk 2019, laporan penerimaan yang udah ada itu 5277, 5278, dan 5279, beserta nomor vouchernya 4526, 4527, dan 4530. Itu seharusnya oleh PT ASB dicatat pada bulan masuk ke sisa batas periode 2019. Nah, kalau di sini kita dapat datanya itu ternyata PT ASB mencatat 4526 dan pembelian dengan nomor voucher 4526 dan 4531 di tahun 2019 itu. Padahal kalau kita mengacu di informasi sebelumnya itu 4531 kan tidak termasuk di 2019. Nah, seharusnya dia tidak dicatat di periode ini, di 2020. Sedangkan kalau kita melihat di jurnal Januari 2020, itu ada 4 pembelian yang dicatat tahun 2020. Padahal seharusnya untuk nomor voucher, pembelian dengan nomor voucher 4527 dan 4530 itu masuk ke periode 2019. Oleh karena itu, kami mengusulkan jurnal koreksi yang ada di sebelahnya. Untuk yang pertama adalah jurnal koreksi voucher 4531. Harusnya diakui di 2020, maksudnya dicatat di 2020. Jadi untuk jurnal koreksi tahun periode 2019 ini menghapuskan nilai dan mengurangi nilai inventory karena belum boleh diakui, sehingga usulannya adalah akan payable pada inventory sebesar 33 juta itu sesuai dengan nominal yang tertera di keterangan soal. Kemudian yang kedua adalah usulan jurnal koreksi untuk voucher 7
itu seharusnya oleh PT HSB dicatat pada tahun 2019 sehingga ini menyebabkan kurang saji account payable. Oleh karena itu, usulan jurnal koreksinya adalah debit inventory dan kredit account payable sebesar 23 juta. Dan yang untuk usulan jurnal koreksi ketiga adalah untuk voucher 4530 sama seperti yang 527 itu mendebit inventory dan kredit account payable sebesar 43 juta. Akan dimasukkan ke dalam lead schedule M1 nilai koreksinya. Dev. Jadi karena tidak total utang usahanya itu 238 juta, sedangkan di soal itu disajikan data 4 vendor. Mohon maaf teman-teman. Mungkin Devita lagi ada kendala jaringan. Oke, kalau gitu izin untuk share screen ya Pak. Silakan ketika. Devita gangguan sinyal ya? Iya Pak, sepertinya. Ya, silakan ketika. Ya teman-teman dan Pak Kri. Udah. Nah. Oke, terima kasih. Untuk tadi sampai di untuk indeks M1, jadi di sini kalau di soal itu ada keterangan untuk 4 vendor lain itu nilainya sekian gitu, teman-teman. Nah, tapi untuk selisihnya itu tidak diketahui dari vendor mana, deh. Untuk yang kesalahan pencatatan atau kesalahan periode bisa batas itu juga tidak diberikan keterangan dari vendor mana. Kalau itu kita namai dengan vendor lain, nilainya adalah selisih dari 238 juta dengan penjumlahan dari keempat vendor lainnya untuk nilai per kliennya itu sebesar 33.500.000. Tadi dari jurnal koreksi untuk voucher 4531 dan 4527 serta 4530 itu ini ada di debit 33 juta untuk mengurangi nilai accounts payable, kemudian di kredit 86 juta ini sebenarnya dengan jurnal koreksi nanti yang ada di soal poin C. Jadi untuk yang voucher itu totalnya 66 juta. Pengerjaan dari soal yang A. Kemudian yang B akan dilanjutkan oleh Lola. Oke, baik. Pak dan Kartika, jadi di soal B ini dikatakan terdapat hasil konfirmasi utang usaha kepada vendor yang menunjukkan saldo berbeda dari jumlah yang tercatat pada file induk utang usaha perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Karena jurnal koreksinya. Jadi mulai dari vendor kedua saja kan, di vendor kedua itu terdapat selisih sebesar 2,3 juta. Terdapatnya selisih itu merupakan dari atau perusahaan itu mencatatnya kurang dari yang dibuat adalah inventory pada jurnal koreksi vendor ketiga. Nah, yang tadi itu kenapa inventory pada account payable, karena catat itu merupakan memo kredit dan PSB sudah mendapat retur barang tertanggal 5 Januari pada periode 2019. Jadi karena PT ASB ini melakukan maka inventory pada PT tersebut kan seperti itu. Makanya inventory pada account payable. Lalu yang vendor ketiga ini terdapat selisih sebesar 4,6. Nah, di situ dapat kurang saji utang usaha sebesar 4,6, di mana PT ASB sudah mencatat pembayaran utang tertanggal 3 Januari pada periode 2019. Lanjut, vendor ketiga itu
itu terdapat selisih 2,9 payable. Terdapat kurang saji utang usaha sebesar 2,9. Hal ini disebabkan karena adanya faktur yang belum diterima oleh PT BSB. Berdasarkan informasi pada poin A, pengakuan utang dilakukan pada saat persediaan diterima bagian penerimaan dan bagian utang voucher yang dinomorkan bukan pada saat faktur diterima. Lalu yang mungkin ke bawah dulu. Oke, jadi yang terakhir ini untuk jurnal koleksi yang C. Auditor menemukan sebuah faktur pembelian bernomor 9021 sebesar 20 juta bertanggal 30 Desember 2019 dengan syarat pembayaran FOP shipping point. Barang telah diterima pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diikut sertakan dalam perhitungan fisik persediaan pada tanggal neraca tersebut. Faktur baru diterima tanggal 8 Januari 2020 dan dicatat sebagai transaksi pembelian tahun 2020. Nah, dapat kurang saji atas faktur pembelian bernomor 9021, sedangkan barang sudah diterima dan diikut sertakan pada perhitungan fisik periode 2020. Nah, PT belum melakukan pencatatan maka inventory pada akun payable sebesar 20 juta. Jurnal koleksi pada keempat vendor yang terdapat selisih pencatatan tersebut berefek pada schedule MM 1.1 Maaf, suaranya Lola menghilang. Oh, halo, Pak. Ya, oke, agak kencang dikit ya. Schedule 1.1 teman-teman kan tadi sudah ada jurnal koreksi untuk masing-masing selisih yang tersebut dan jurnal koreksinya itu berefek pada schedule Tika mungkin bisa halo. Ini yang menyajikan Kartika atau Lola sekarang suaranya? Sekarang harusnya saya, tapi yang share screen Kartika, Pak. Oke. Gimana lo mau kedengeran soalnya suaranya kecil. Suaranya kecil. Lola mau bahas M12 atau 11? Itu sama 12, Pak, tapi kan 11 dulu. Udah 11 dulu. 11 ya. Nah, baik teman-teman, schedule 1.1. Nah, di situ ini diisi sesuai soal yang tertulis di mana vendor 1 itu mencatatnya 19 juta, vendor 2 45 juta, lalu 200 juta, vendor 4 48 300 juta, di mana kalau di total menjadi 204 500. Nah, lalu di kolom perbedaan itu ditulis sesuai dengan selisih yang tertera, itu 5,35 juta, 2 juta 300, 4 juta 600, 2 juta 900, di mana jika di total 15 juta 150.000. Lalu karena ada satu vendor di mana pencatatannya itu di mana pembayarannya itu dilakukan setelah tanggal neraca, pembayarannya yaitu pada tanggal Januari 2020, maka kita melakukan pencatatan sebesar 4.600.000 pada kolom pengeluaran setelah tanggal neraca. Lalu 12. Nah, tadi kan jika teman-teman lihat itu total dari saldonya itu sebesar 204 juta. Sedangkan selisihnya itu sebesar 15 juta. Nah, berdasarkan hasil konfirmasi,
204 juta tadi kita tambah dengan selisih sebesar 15 juta tadi yang juga sudah kita betulkan dengan jurnal koreksi untuk mengisi kolom hasil konfirmasi dalam kurung RD ini. Nah, lalu di bawahnya selisih dengan catatan klien itu merupakan total dari selisih yang disajikan di soal, yaitu 11. Itu nanti menghasilkan, sedangkan total yang dikirim angkanya itu saldo per file induk atau sebesar total dari saldo per file induk, atau bisa juga dengan menggunakan ya hasil konfirmasi dengan selisih catatan. Lalu untuk total utang usaha ini kenapa 203 menggunakan 238 juta bukan menggunakan 204,500 juta, karena berdasarkan schedule M1 dari yang dipresentasikan Kartika tadi, kita menggunakan total utang usaha itu bukan hanya total dari vendor 1 sampai vendor 4, namun juga menjumlahkan utang usaha pada vendor lain-lain. Jadi totalnya sebesar 238 juta. Nah, karena total utang usahanya itu 238 juta, maka presentase konfirmasi antara total yang dikirim terhadap total utang usaha itu tidak 100%, namun 86%. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Masih ada tambahan? Ada Pak, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Dilanjutkan, setelah dilakukan konfirmasi, lalu dibuat jurnal koreksinya. Tolong, Kar. Jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi untuk yang nomor 4. Nah, jurnal koreksi nomor 4 ini ada hubungannya sama poin yang B, atau yang sudah dikonfirmasi oleh Lola tadi. Nah, soal yang di poin B, seperti yang di tabel, untuk vendor 1, ada berbeda. Ada selisih sebesar 5 juta sekian. Nah, menurut keterangannya, pembayaran oleh PT ASB pada tanggal 30 Desember 2019. Maksudnya di sini adalah PT ASB sudah melakukan pembayaran di 30 Desember. Namun, oleh vendor 1 belum dicatat. Jadi, untuk vendor 1 ini tidak ada koreksi karena pencatatan pada PT ASB sudah benar. Kemudian dilanjutkan di vendor 2. Sebesar 2,3 juta. Memo kredit yang dikeluarkan vendor tanggal 5 Januari 2020. Nah, sepemahaman kelompok kami, yang dimaksud ini adalah PT ASB melakukan retur atau pengembalian barang yang tertanggal, memo kreditnya itu tertanggal 5 Januari. Tetapi oleh PT ASB sudah dicatat pada periode 2019. Jadi harusnya pada 2020, namun oleh PT ASB ini masuk ke periode 2019. Jadi kami mengusulkan jurnal koreksi seperti pada nomor 4, yaitu inventory pada account payable sebesar 2,3 juta. Nah, kemudian untuk vendor ketiga, ada selisih sebesar 4 juta dengan keterangan pembayaran oleh PT ASB tanggal 3 Januari 2020. Nah, ini kesalahan juga ada pada PT ASB, karena PT ASB membayarnya tanggal 3 Januari 2020. Namun, oleh PT ASB sudah dilakukan pengurangan pada saldo utangnya. Harusnya belum dilakukan pengurangan karena tidak masuk ke periode 2019. Sehingga jurnal koreksinya pada nomor 5, yaitu cash, karena kita kan untuk 2019 belum terhitung bayar. Jadi, cash pada account payable sebesar 4 juta. Lalu, untuk vendor keempat, ini kita menggunakan asumsi karena terbatasnya informasi. Vendor keempat ini yang belum diterima oleh PT ASB. Nah, jadi kurang lebih ceritanya begini.
PT ASP ini belum menerima faktur, jadi mereka belum mencatat hutangnya. Nah, asumsi kami, PT ASP menggunakan FOB shipping point, yaitu saat barang sudah keluar dari vendor atau sudah di perjalanan, sudah menjadi tanggung jawab oleh PT ASP. Nah, informasi ini juga dari poin C, yaitu barang dan faktur tidak bersama, tidak bukan pengiriman bersama. Jadi, walaupun fakturnya belum datang, namun barangnya sudah menjadi tanggung jawab PT ASP, sehingga ada jurnal koreksi pada nomor inventory pada account payable sebesar 2,9. Nah, ditambah juga ada jurnal koreksi untuk ini mirip juga seperti di vendor 4. Jadi barangnya sudah datang di tanggal 30 Januari dan sudah dihitung keperhitungan fisik periode 2019. Namun fakturnya baru datang tanggal 8 Januari 2020. Sehingga ada koreksi. Kan pada PT ASP belum dicatat. Padahal harusnya sudah dicatat karena barang sudah datang, yaitu inventory pada account payable sebesar 20 juta. Lalu masuk ke schedule utamanya, M1. Untuk schedule utamanya, ada vendor 1, 2, 3, dan 4, dan vendor lainnya. Sebesar 19 juta, ini tidak ada jurnal, tidak ada koreksi atau tidak ada penyesuaian, sehingga sudah sesuai 19 juta. Kemudian untuk vendor 2 sebesar 45 juta menurut PT ASP dilakukan koreksi seperti jurnal koreksi tadi, sehingga menjadi 47,3. Lalu vendor 3 juga demikian, vendor 4 juga, dan ada vendor lain. Nah, vendor lain ini seperti yang dijelaskan Kartika berasal dari kesalahan tadi, sehingga jumlah per auditnya sebesar 300.800.000 rupiah. Dengan catatan pemeriksaan, jurnal koreksinya sama seperti pada sheet jurnal koreksi di kelompok kami. Baik, terima kasih. Dari kelompok yang lain, bahkan komentar, klarifikasi. Sudah sama semua? Minta tolong dibukain yang MM11 dan 12, Mbak. 11 dulu coba. So, di 4,6-nya udah di tanggal neraca ya. MM12-nya. 219, 208, oke. Koreksi sama lead schedule-nya. Ini lead ya. Paling catatan saya masalah, ini udah ada simpulannya belum? Iya Pak, ada simpulannya di bawah. Ya, udah ada simpulan. Iya. Oke. Ya, kesimpulannya overall, menurut, ya itu Pak. Oke ya, berarti intinya sudah sesuai, sudah wajar ya. Ke atas, oke. Ya, overall dari saya sudah oke sih. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau diklarifikasi atau beda asumsi, silakan saya kasih kesempatan. Sudah, sama semua? Sama, Pak. Izin, Pak. AM12. AM12. Ya, silakan Sania. Tadi Sania sama siapa? Said ya? Yang mau komen ya? Said tadi udah. Apa, Said? Satu kelompok enggak? Sama Said? Enggak, beda. Beda, oke. Sania dulu, Yang silakan. bagian utang usaha, ini tuh kita tetap pakainya total ya, Pak? Bukan yang kayak sampel yang kita ambil aja yang dari 4 klien. Yang kolom mana? Total utang usaha.
Aku kiranya pakai kan jadi nyambung dari M11 kan, jadi tetap pakai yang sampel aja. Jadi tetap bawahnya tuh 200, 400, 500, jadinya persentasenya 100%. Ini pendekatannya yang ya benar juga, ya. Ini seperti yang dulu saya sampaikan yang awal ya, kalau misalnya sebentar, ini tadi usaha total yang dikirim. Yang ini bisa betul pakai yang total utang usaha karena persentase konfirmasi yang dikirim untuk yang itu nanti buat ngejar yang kolom 13 itu. Yang bukan kolom ya. Row 11 itu kan fokus 100% itu kan dari 4 konfirmasi yang dikirim semuanya memberikan jawaban. Sehingga persentase konfirmasinya 100%. Tapi untuk yang row 13 itu maksudnya gini, untuk menghitung persentase terhadap total utang usaha berapa sih uji petik kita melalui konfirmasi. Makanya kalau di row 12 itu untuk dimasukkan angka total utang usaha yang dimiliki oleh klien per tahun berjalan. Jadi itu Jadi nggak pakai sampel ya Pak, langsung total aja kalau yang itu. Ya, langsung total saja. Kalau yang total yang dikirim itu yang di 11, nanti biasanya ada konfirmasi yang dikirim sama konfirmasi yang kembali ya. Itu bisa kita tambahkan satu row atau sebenarnya kalau mau disambungkan ke yang poin 7 juga bisa nanti. Biasanya di total antara hasil konfirmasi yang RD, terus yang confirming balance, yang tidak kembali, itu biasanya berapa, baru nanti di total antara persentase yang dikirim dengan persentase yang kembali. Kan satu row di atasnya total yang dikirim itu. Jadi biasanya ada tulisan total yang kembali. Total yang kembali itu hasil penjumlahan dari CB tambah RD yang kembali melalui pos dan tidak kembali. Cuman ini posisinya kan balik semua. Jadi gini, Kartika tolong kasih satu row. Di atasnya total utang usaha. Nah, di situ bisa ditulis total konfirmasi yang kembali. Yang dijawab gitu juga bisa, konfirmasi yang dijawab. Kalau misalnya teman-teman biar gampang, kayak gitu juga boleh berapa jumlahnya, terus di situ juga bisa diisi jawabannya berapa, jadi nilainya juga 100%-nya sama sih. Karena ini tidak ada penjumlahan, jadi total konfirmasi kembali itu harusnya rumusannya dari mulai yang CB ditarik ke bawah ya. Ditarik sampai ke poin 10 itu, sampai row 10. Jadi B5 sampai dengan B10 itu hasilnya pada B12. Nah, persentasenya nanti angka 4 bagi 4 itu ya. Jadi persentasenya baik dari yang persentase nanti sama kan jadinya kalau mau jumlahin D maupun jumlahin kolom B kan sama ketika ya. Tulisannya fungsi dari 13 itu sebagai pembanding dari nilai yang kita konfirmasi. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Saya silahkan. Enggak Pak, saya sama, cuman beda ini mungkin ada penulisan-penulisan kayak gitu kan. Di mananya? Kalau isinya sama sih Pak, cuman paling beda ininya doang. Oh oke, nggak ada berarti ya. Sudah ada lagi yang lain? Oh iya Pak, mau nanya lagi, sebenarnya nggak terlalu penting sih tentang yang kayak tanggal-tanggal gitu. Diisinya tuh sebenarnya kayak pakai angka berapa ya Pak? Kalau biasanya gini, kalau ini real dulu ya, real dulu di lapangan berarti kan sesuai tanggal pengiriman suratnya. Oh ya ini tangannya masih kosong ya. Kalau misalnya di soal tidak disebutkan tanggal-tanggalnya, berarti harus diisi setelah tanggal informasi terakhir. Itu misalnya informasi terakhir yang kita terima berapa sih? 3 Januari misalnya ya. Tanggal terakhir berapa kira-kira ada informasi yang menyebutkan tanggal? Ya, poin C ini ya. Iya.
Ada lagi yang setelah Januari 2 hal yang lebih kayaknya nggak ada ya. Januari. Ya, berarti kalau misalnya kayak gini, Sania, logikanya adalah auditor itu mendapatkan informasi setelah tanggal 8. Di periode tanggal yang diisi di sini, paling nggak bisa pertengahan Januari atau bahkan awal Februari. Kan tanggal berapapun setelah tanggal yang disajikan. Ya, boleh diisi 15, nanti biasanya kalau untuk supervisor itu logikanya biasanya nambah 1 atau 2 hari setelahnya gitu. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada, tadi kelompok berapa ketika? 8, Pak. Terima kasih untuk Kartika, Lola, dan Devita. Bisa di-close. Kita masih punya waktu, cuma nanti di sini juga udah azan. Saya minta izin kita mengakhiri sampai jam 1:04 ya. Saya kasih dulu jawaban yang kemarin sudah saya siapkan jawabannya, nanti saya kirimkan melalui jawaban isinya. Teman-teman bisa lihat di yang nanti teman-teman bisa ambil atau kembangkan lebih detail lagi. Sebentar saya share dulu ya. Untuk yang 20 kemarin, studi kasusnya kan teman-teman sudah ngerjain 1 ya. Isinya jawabannya kurang lebih yang saya siapkan seperti ini. Masih berupa jawaban bahasa Inggris di tempatnya Arens, jadi nanti bisa ditranslate sendiri. Yang saya bold ini berarti kata-kata kunci atau minimal yang teman-teman bisa masukkan gitu. Jadi pertanyaan pertama ini siklusnya adalah acquisition and payment. Udah keluar? Udah muncul? Sudah. Nah, oke. Pertanyaan pertama kan itu ya, jelaskan key internal control. Berarti fokusnya adalah apa pengendalian kunci yang dilaksanakan oleh auditi, bukan pemeriksaan oleh auditor. Lihat di situ di halaman 6, udah saya kasih halaman ya, nanti teman-teman bisa masuk. Ada otorisasi pembelian, ada pembagian atau pengamanan aset dari satu fungsi yang lain atau dari fungsi yang lain dan dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Nanti sekali lagi untuk kelengkapannya bisa dilihat karena sebagian saya potong ya. Yang ketiga adalah pencatatan secara tepat waktu dan review secara independen. Yang keempat adalah otorisasi pembayaran. 4 ini sebenarnya di beberapa siklus mirip ya. Pengendalian kuncinya hanya nanti fokusnya berbeda-beda. Misalnya kalau di perolehan dan pembayaran itu berarti authorization of purchases. Kalau nanti siklusnya yang penjualan ya berarti authorization of selling dan seterusnya. Ini mirip berulang. Timely recording ini juga hampir ada di semua siklus dan juga authorization of payment kalau dia siklusnya pembayaran ya. Terus nanti di masing-masing kita lihat sekilas di sini. Otorisasi pembelian ini berarti fokusnya atau kalau kan soalnya jelaskan ya, berarti nggak cuma disebutkan 1, 2, 3, 4-nya. Pembelian itu adalah memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh sudah diotorisasi untuk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ini apa gunanya dari otorisasi adalah di kalimat seterusnya ini menghindari pembelian atau mendapatkan aset-aset yang tidak diperlukan perusahaan. Bentuk pengendaliannya misalnya kalau yang di kalimat berikutnya ini adalah pada aset tertentu